Halo guys, ketemu lagi kita di OTR FNN Off the Record Forum News Network episode yang ke-45. Gimana kabar lu semua? To be honest, gue waktu pilih-pilih tema nih bingung ya. Bukan karena nggak ada tema ya, tapi karena negara kita ini luar biasa ya. Banyak banget hal-hal yang seru, dramatis bahkan dalam perpolitikan kita. Dan kalau kita balik sebentar ke textbook politik, memang ciri perpolitikan demokrasi yang belum matang, yang kalau kata Rix ada di prismatic society begitu ya. Walaupun kita menggunakan banyak fitur dari demokrasi modern, tapi tetap aja ya hal-hal yang tradisional, yang feodalistik itu masih ada ya. Tapi seperti biasa gue nggak akan sendiri, gue akan menyapa dulu partner gue, jurnalis senior FNN, Mas Hersu Beno Arif. Gue sapa dulu ya, Mas Hersu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak sekali topik menarik ya, Bang Betul, Arif. betul Mas. Ini banyak drama di Ya, sekitar kita. kita list dulu, nanti kita pilih mana yang Betul. menarik dan kita akan ungkap behind behind the picture-nya atau behind the scene-nya. Iya, yang pertama Mas ini yang bikin kita ya kaget sih enggak ya. Akhirnya menemukan pembenaran-pembenaran aja bahwa 51 dari 75 pegawai KPK yang kemarin galus TWK akhirnya dipecat Mas. Dramanya itu kan memang KPK datang ke BKN ngomong sama Pan RB ya, akhirnya keluarlah 52 nama ya, 50 berapa nama tuh Mas ya yang akhirnya dipecat. Walaupun sisanya 24 katanya akan dibina kembali. Nah, itu juga menarik menurut saya. Nah, kemudian juga ada 97.000 PNS fiktif yang sejak 2014 ternyata masih menerima gaji dari pemerintah, dari budgetnya Kementerian Keuangan. Menurut saya ini dahsyat ya. Berarti bisa jadi itu ada jin di situ, ada makhluk halus masuk dalam daftar penerima gaji kita ya. Ya, Yang kalau menarik juga, ditambah lagi dengan ini, kalau ditambah dengan 21 juta dana bansos fiktif, wah kita lengkap lah bahwa negara kita adalah negara fiktif. iya, yang fiktif-fiktif, yang makhluk halus itu luar biasa ya. Dahsyat. Jadi Ya. kalau kita terusin kelucuannya itu ya, di negara kita ini yang namanya arwah itu tadi ya bisa jadi penerima bansos, bisa jadi PNS, dan bisa jadi tersangka Mas. Jangan lupa ya di kasus kilometer Iya, iya, 50 iya, kan, itu, itu. arwah sempat Ya, jadi ya. tersangka. Nah, jadi saya jadi teringat sahabat kita Bung Rocky Gerung nih, mesti kita Hmm, minta lagi definisinya antara fiksi dan fiktif. betul, betul. Ya. Yang juga seru ini Mas, kemarin itu ada berita di Kemensos ya, KPK mensinyalir ada 581 miliar pemborosan dana untuk pembaharuan DTKS. Bagi saya dahsyat ya, Dahsyat, dahsyat. dahsyat, Karena di dahsyat. situ Mas hitungannya untuk memperbaharui satu data saja itu butuh dana Rp30.000. Saya sempat belajar sedikit Oke. mengenai database ya. Saya bingung itu data diapain ya, 30.000. Uh-huh. Satu data kan tinggal dikotak-katik kan. Nah, cuma Ya, juga ya. nih ada yang seru juga ya, ada ancam-mengancam rupanya. Ini kelanjutan tidak diundangnya Ganjar di acaranya Puan Maharani di Panti Marhaen Semarang ya. Jadi ada ancaman dari Bambang Wuryanto kepada Ganjar ini bisa dilustriningsihkan. Aduh, ini menurut saya Wah, perlu kita kupas ini ya. Jadi ya, ya, Bambang ya. Pacul intinya bilang ya kalau pakai bahasa gampangnya nih, kalau mau keluar ya silahkan gitu ya. Ini udah ada contohnya, udah ada presidennya ya. Lusriningsih yang tadinya sangat dekat dengan Mega, ketika melawan ya dipersilahkan juga untuk hengkang. Wah, serius ini serius ini bukan udah apa to the point ini, bukan Betul, bukan to betul. the point, tapi ini to the point. Yang saya tertarik Mas untuk yang terakhir ini kan orang Jawa Mas ya, Pak Bambang Pacul ini ya. Kayaknya Ya, kalau ya, orang ya. Jawa sudah sampai level yang eksplisit begitu, ini kayaknya memendam apa ya, memendam kekesalan ya, mungkin kemarahan yang Ya, dahsyat juga gitu. Gitu ya, Mas ya, ya. Hersul, Dan monggo mereka sendiri kan dipilih. kayak kayak saya jadi kayak ingat di Tanah Abang atau di Senen dulu. Dipilih, dipilih, dipilih. Atau di restoran Mas, dikasih Tangan, menu Mas, dikasih menu. oke. Ya, ya. Tangan pendek 10.000, tangan panjang Maliang. Kan? Saya udah lama banget gak berani ke Tanah Abang nih. Ya, jangan. Kemarin memang sempat ditutup dan kalau Anda datang ke sana Anda bersaing dengan mak-mak. Oke, kita ngomong yang lebih serius lagi. Saya kira kita perlu bahas
ada dua topik sebenarnya yang menurut saya cukup kuat ya, Ya, Bang Arif ya. Bukan yang lain juga kuat, tapi menurut saya mungkin layak kita soroti. Satu soal 51 orang yang akhirnya dipastikan tidak lolos gitu ya. Terus yang yes. kedua soal Ganjar. Wah, Ganjar ini penting nih karena bagaimanapun ini akan ceritanya akan jauh lebih panjang sebenarnya daripada topik yang pertama. Karena ini diperkirakan akan terus sampai tahun 2024 kan isu Pilpres ya. Kalau KPK ini sudah hampir kita pastikan kita akan tutup buku. Kita mesti mengucapkan selamat tinggal kepada KPK gitu. Walaupun KPK itu tetap ada, tetapi kita sudah tidak sudah ada dan tiada gitu. Dia antara mati dan hidupnya itu sudah nggak jelas gitu. Itu situasinya KPK. Tetapi tetap saja ini mesti kita soroti, kita semacam farewell party lah kepada KPK. Mudah-mudahan ke depan mungkin 1-2 minggu masih kita akan bahas lagi, tetapi 1 atau 2 bulan ke depan kelihatannya kita sudah lupa. Kalau ada orang ngomong itu KPK, saya akan Apa ngomong ya? apa ya, gue pernah dengar deh nama lembaga itu gitu. Ya kan, Bang Arif ini. Tapi yang paling menarik menurut saya adalah di Indonesia ini ada instruksi orang presiden itu bisa diabaikan oleh Ya, kepala KPK. Tetapi para pimpinan KPK juga tidak salah. Kenapa? Karena kalau kita cermati, ingat kita bahas kemarin, saya mempersoalkan bahwa kalau media pada mengutip secara langsung kata-kata bahwa Pak Jokowi menolak pemecatan 75, saya bilang enggak lah, bahasanya Pak Jokowi enggak seperti itu kok. Kita sampai putar berapa kali kemarin ya, Bang Arif ya. betul, Kita betul. berapa kali, Pak Jokowi enggak ngomong seperti itu kok. Beliau Mhm. cuma menyatakan bahwa jangan hasil tes TWK, tes wawasan kebangsaan itu serta-merta dijadikan alasan pemecatan dari 75 orang pegawai KPK. Kan begitu bahasanya. Betul, Karena tidak betul. serta-merta celah ini digunakan oleh pimpinan KPK. Menurut mereka setelah rapat dengan BKN, rapat dengan Menpan RB dan sebagainya, ada rapot merah dari Iya, 51 orang, gitu kan disebutnya gitu yes. ya, Bang Arif ya. Betul, Adalah betul. kan dia kalau ditegur misalnya, kok kalian kok melawan perintah saya? Nah, misalnya begitu Mhm. Pak Jokowi menyampaikan gitu, kan saya sudah katakan, nggak pas, nggak pas gitu. Mereka bisa berkilah, kan Bapak tidak menyatakan dengan tegas seperti itu, tidak serta-merta. Memang tidak serta-merta karena ada rapor merah yang mereka Mhm. miliki. Gitu. Nah, cuman kenapa rapor ini baru dimunculkan belakangan gitu ya? Kok nggak sebutkan sejak Betul. awal gitu? Ya. Itu kan yang saya kira kenapa kita mesti menyatakan sudahlah, kita bikin farewell party dengan KPK. Kita pernah kenang bahwa KPK bagaimanapun punya kiprah yang cukup bagus di Iya. di Indonesia, tetapi kelihatannya di era Pak Jokowi ini kita mesti menyatakan kita tidak punya harapan lagi. Jadi KPK apa sih itu ya? Luar biasa, luar biasa. Iya Mas, nyambung sedikit masalah KPK yang sebentar lagi akan dilupakan ini Mas. Biasanya kan kalau kalau orang yang wafat ya, ada orang atau sesuatu yang wafat ya Mas ya, kalau dalam istilah Inggris kan RIP ya Mas, rest in Ya, peace, itu aslinya Mas. Tapi kayaknya untuk kasus KPK kita nggak bisa memperpanjang singkatannya di rest in peace, tapi rest in pieces ya Mas. Kalau rest in peace itu kan wafat dengan damai ya Mas. Kalau ini saya pikir nggak damai ya, ini hancur lebur ya. Jadi rest in pieces ya, wafat berkeping-keping menurut saya. Karena ini singkatannya sebagai sama ya, sama singkatannya Mas, sama. RIP juga ya. Yang Yang satu tadi visi, yang yang satu tadi peace. peace, yang satu ini pieces. Jadi Iya saya iya. kalau berimajinasi, saya bilang suka berimajinasi. Saya berimajinasi kalau kita lewat lagi di Jalan Kuningan Mas, di Rasuna Said itu. Di Gedung Merah Putih ini sebentar lagi akan ada satu batu nisan besar. Ya. Batu nisan besar dengan tulisan RIP KPK 2002-2021. Jadi ini Pak Jokowi suka tidak suka, sejarah akan mencatat. Ini yang perlu kita sampaikan kepada Pak Jokowi. Sejarah akan mencatat bahwa KPK yang merupakan harapan terbesar dari Orde Reformasi yang dibangun dengan susah payah, ternyata wafat, gugur, dibunuh di masa Pak Jokowi. Kita harus katakan ini dengan Ya, tegas Mas, kepada Pak Jokowi. oke. RIP-nya harus dipanjangin, Bang Mhm. Arif. Karena Ya, kalau tidak dipanjangin seperti Anda mesti ditulis rest in pieces pieces. gitu ya. Betul, Karena betul, betul. kalau
rest in peace nanti beda. Jadi usul begitu ya. Oke, Betul. silakan segera dieksekusi para aktivis anti korupsi untuk membuat sebuah batu nisan yang kita kenang. Jadi batu nisannya ini bentuknya lebih pada monumen ya. Jadi Betul. ya. Oke, ide Monumen bagus. Menarik. tewasnya KPK. Oke, subscriber FNN Group bisa memulai inisiatifnya itu. Ini saya juga perlu disclaimer Mas, kalau saya ketawa-ketawa ini bukan ketawa senang Mas, ini ketawa miris, ketawa sedih, ketawa ironi sebenarnya, ini perlu kita garis bawahi. Enggak, tapi kita penting memang gini, kalau kita bisa menertawakan diri sendiri itu salah satu indikator bahwa kita secara kejiwaan kita masih sehat, gitu kan ya. Ya, Nah, betul. tapi kalau ada orang yang ketawa-ketawa sendiri nggak jelas, nah itu yang baru tidak sehat, gitu. Bisa aja. Ya. Tapi gini Mas, saya juga melihat ya, di samping tadi Mas katakan ini menunjukkan memang punten ya, presiden ya nggak punya wibawa ya. Katakanlah presiden memang tidak bisa mencampuri urusan KPK. Tapi kan Menpan RB, BKN itu kan di bawah presiden Mas. Iya kan? Kalau orang membantah, kan seringkali mohon maaf ya, pendukung-pendukung Pak Jokowi pembelaannya klasik banget. Pak Jokowi kan tidak bisa mencampuri lembaga-lembaga penegak hukum. Betul. Tapi jangan lupa Kemenpan RB, BKN itu totally 100% di bawah instruksi Pak Presiden. Ya kan? Jadi artinya ketika KPK katakanlah betul-betul berkonsultasi dengan Menpan RB dan BKN, suara Pak Jokowi kalau serius ya ingin menghambat pelemahan KPK bisa masuk di situ sebenarnya. Itu kalau Pak Jokowi sepakat soal Pak KPK harus diperkuat seperti janji kampanye beliau pada pemilu 2014 lalu, pada Pilpres 2014 lalu. Tapi kan jejak digitalnya kita jelas sekali bahwa para pembantu Pak Jokowi, mulai dari Menko sampai Wapres pada waktu itu masih dijabat oleh Pak Yusuf Kalla, kan clear memberikan pesan bahwa keberadaan KPK ini sebenarnya menjadi gangguan buat pemerintah gitu ya. Banyak investasi nggak berani masuk, kemudian banyak kepala daerah dan banyak direksi-direksi di BUMN tidak berani ngambil keputusan karena takut dicokok oleh KPK. Jadi pesannya sebenarnya cukup jelas kalau kemudian Pak Jokowi memberikan semacam pesan yang ambigu gitu yang bisa ditafsirkan, ya itu bukan berarti Pak Jokowi mau membela KPK, mau memperkuat KPK, tidak. Pesannya sebenarnya clear. Jadi menurut saya apakah betul Pak Jokowi tidak berwibawa? Saya kira tidak. Justru sangat berwibawa karena para pimpinan KPK mengerti apa yang dimaui oleh Pak Jokowi. Ku tahu apa yang kau mau. Bahasa mudahnya begitulah kira-kira. Oke, mari kita mulai ucapkan selamat tinggal. RIP. Rest in pieces. Rest in pieces. Tapi mungkin 1-2 minggu ke depan kita masih akan membahas, tapi setelah itu kita akan lupa sama sekali, gitu ya. Yes, setuju Mas. Oke, kita pindah topik berikutnya nih Bang Arif soal ancaman Bambang Pacul ke Ganjar. Saya kira ini serius dan saya bolak-balik kan kemarin menyinggung soal gaya komunikasi bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa pesisir ya, bahasa Jawa Semarangan memang agak beda. Dan itu benar juga kata-kata bahasa Jawa itu kan digunakan oleh Ganjar yang dia menyatakan ketika ditanya oleh wartawan soal itu, dia bilang kan saya ini orang Jawa, masa gitu aja ditanyakan. Tapi kan mungkin Bambang Pacul juga bilang kan kamu itu orang Jawa, saya juga orang Jawa. Jadi harusnya udah sama-sama mengerti lah kalau udah diingatkan kok masih terus menerus. Itu kan yang terjadi. Ini komunikasinya mulai masuk ke wilayah cultural dan juga simbolis. Iya. Nah kalau bab itu yang mesti menanggapin orang Jawa Mas, berarti Mas Arsu. Iya, tapi sebelum ke situ Mas, saya ingin kasih komentar sedikit sebagai orang yang bukan orang Jawa ya Mas ya. Iya. Nah ini buat saya ya bagaimanapun karena saya belajar sedikit teori sosiologi Mas. Kadang-kadang kesulitan kami Mas yang belajar ilmu sosial itu kan kita pakai buku textbook barat semua ya Mas ya. Ketika kemudian mencari contoh-contoh konkretnya di Indonesia itu setengah mati biasanya. Tapi wabil khusus kasus ini justru kena banget Mas. Salah satu teoritisi favorit saya itu Rijks. Saya lupa namanya siapa. Dia itu kan menjelaskan transisi demokrasi. Dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern itu ada masyarakat prismatik dia bilang. Nah ternyata ciri-ciri masyarakat prismatik ini ada semua Mas di kita gitu. Ya kita menggunakan fitur-fitur demokrasi modern ya Mas ya. Partai politik, pemilu itu kan fitur demokrasi modern semua.
Tapi nuansa tradisionalnya ya nilai-nilai yang aristokratis, nilai-nilai feodalistik ya, nilai-nilai tanda kutip keemak-emakan itu menonjol banget gitu ya. Jadi saya sering kali kalau menganalisis kasusnya Ganjar, PDIP, Puan ini ketawa-ketawa sendiri ya. Ini luar biasa menurut saya. Ternyata para teoretisi barat itu ternyata juga belajar tentang Indonesia nih jangan-jangan. Atau jangan-jangan teori tadi memang dibuat untuk menjelaskan Indonesia. Wabil khusus partainya Ibu Mega. Gitu Mas. Oke, ya, jadi selain itu Anda kelihatannya mau belajar politik kultur Jawa gitu ya. Ya, Saya beruntung walaupun saya assemblingnya saja Jawa dan besar di wis. Sumatera, besar di Sumatera dan jadi tapi saya tetap cukup dekat mempelajari culture Jawa ini gitu. Jadi Mhm. saya memahami simbol-simbol semacam itu dan kemudian juga ada idiom-idiom yang saya sebut kemarin ini rasa bahasanya itu paling pas kalau Anda memahami culture bahasa Jawa gitu ya. Kemarin saya singgung soal Hmm. ojo keminter gitu kan beda Mhm. terjemahin cuman sok pintar. Nah, Iya. beda itu rasa bahasanya itu beda. Tapi kita balik lagi ke sini. Kemarin kan Pak Bambang Pacul menyinggung soal silakan Ganjar Pranowo mengikuti jejak Rusty Ningsih. Ini mungkin Iya. banyak subscriber kita, banyak penonton kita atau anak milenial mungkin sudah lupa dengan Bu Rusty Ningsih seperti nanti Anda juga akan lupa dengan KPK. Uh, Bu Rusty Ningsih ini adalah kader PDIP Tulen di Jawa Mhm. Tengah yang berjibaku bersama dengan Bu Mega dan dia seingat saya pada waktu itu dia ini memang lulusan UGM tapi dia pernah berjualan koran gitu, keluarganya berjualan koran jadi mulai dari bawah karirnya bergabung dengan PDIP dan akhirnya ketika pada tahun 2000 sampai 2010 dia terpilih menjadi Bupati Kebumen. Jadi 2 Mhm. periode. Ini memang kader dari bawah dan kemudian dia mencapai karirnya sebagai kepala daerah di Kebumen. Dan waktu itu memang dia betul seperti dikatakan oleh Bambang Pacul dulu kalau menyebut bahwa Rusty Ningsih ini adalah kesayangan dari Bu Mega dan kata seperti Bang Pacul disebut Sri Kandiku di Jawa Tengah itu ya Rusty Ningsih. Itu menunjukkan betapa dekatnya dan betapa sayangnya Bu Mega dan kelihatan sekali setelah dia sukses sebagai bupati di Kebumen selama 2 periode kan kemudian dia dipromosikan menjadi wakil gubernur pada waktu itu mendampingi Letnan Jenderal TNI Bibit Waluyo. Bibit Waluyo Mhm. pada waktu itu diusung menjadi gubernur di Jawa Tengah berpasangan dengan Rusty Ningsih dan mereka terpilih. Rusty Ningsih kemudian menjadi wakil gubernur. Nah, anehnya ketika kemudian terjadi pemilihan berikutnya tahun 2010 2005 saya lupa persisnya tahun 2003 Ganjar itu 2003 berarti 2013 ya. Mhm. 2023 dia selesai berarti 2012 setelah dia pilkada bukan Rusty Ningsih yang diajukan sebagai calon gubernur. Mhm. Logikanya begitu karena Bibit Waluyo menyeberang ke partai lain dia kemudian bergabung dengan Demokrat dan Rusty Ningsih ingin maju sebagai calon gubernur rupanya tidak direstui oleh Bu Mega dan Mhm. Rusty kemudian mencari jalan lain dan akhirnya yang dicalonkan adalah Ganjar. Sejak itu Rusty Ningsih memang dibuang oleh Ibu Mega. Apalagi kemudian pada Pilpres 2014 dia bergabung menjadi pendukung dari Prabowo. Pada waktu itu Prabowo Hatta Rajasa. Ini Ya. cerita tentang Bu Rusty Ningsih dan juga berulang lagi pada tahun 2019 dan seperti kita tahu sekarang Ibu Rusty Ningsih kita tidak tahu posisinya apa sebagai tidak punya lagi jabatan publik. Itu Ya. barangkali pesan keras yang ingin disampaikan oleh Bambang Pacul. Silahkan kalau mau balelo melawan pimpinan, Mhm. Mhm. ya kamu akan nasibnya sama dengan Rusty Ningsih. Itu pesan keras yang disampaikan oleh Bambang Pacul. Tapi kalau kita lihat kan kasus pada Ganjarnya agak berbeda. Ini saya Ya. sih sementara ini ya, saya belum memastikan. Sementara ini kelihatannya baru faksi baru faksi Puan dan orang-orangnya yang merasa tersinggung sekali dengan Ganjar. Kalau kita lihat Yes. bahasa tubuhnya kemarin ketika Ganjar menyerahkan lukisan pada Bu Megawati sempat ngevlog dan sebagainya bahasa tubuh Bu Megawati itu happy-happy saja gitu. Jadi Betul. kita belum tahu apa sebenarnya yang terjadi lebih jauh ini. Ini kan Mhm. kita kemarin berpikir sementara mungkin akan reda. Ternyata tidak. Meskipun Ganjar menurunkan tensinya tapi Bambang Pacul ngegas terus gitu kalau anak Betul. sekarang bilang kok ngegas terus nih kawan ini. Itu kita membacanya Bang Arif. Ya, cuman saya tertarik Mas ini untuk konfirmasi ke Mas Hersu, pendapat Mas Hersu karena
Ada juga sementara pihak Mas yang secara agak ekstrim melihat bahwa ini adalah drama. Bahwa ini adalah drama yang sengaja dibuat untuk menjadikan Ganjar seolah-olah sebagai victim. Keuntungannya Mas ketika Ganjar jadi victim, satu akan banyak partai lain yang melamar dia. Sementara PDIP nggak ngelepas kartu ini sebenarnya. Nanti akan dilamar partai lain sehingga nanti bisa koalisi. Ada juga yang mengatakan ini akan menaikkan ya, menaikkan popularitas dan elektabilitasnya Ganjar di mata publik begitu. Karena tadi, kan rakyat Indonesia kita tahu Mas ya, suka sekali orang yang jadi victim. Ya kalau kita flashback kenapa SBY menang misalnya dalam Pilpres melawan Mega karena tadi ada viktimisasi di situ ya. Dia jadi victim dari tanda kutip dari kekuasaan dari Ibu Mega waktu itu. Nah, kalau Mas Hersuk gimana ya? Ngelihat dugaan sementara pihak bahwa ini adalah skenario yang memang dibuat untuk memosisikan Ganjar sebagai korban. Saya kira saya kurang sepakat dengan cara pandang semacam itu. Boleh bisa jadi terjadi, tapi saya melihatnya dari sisi yang berbeda gitu. Setidaknya ada Oke. dua alasan saya bisa menyatakan bahwa ini bukan soal pencitraan atau playing victim. Pertama, kalau playing victim itu yang dirugikan kan Ibu Megawati. Oke. Ya kan? Dalam hal ini Ibu Megawati yang menzalimi Ganjar Pranowo. Itu Yap. pernah terjadi pada kasus ketika Ibu Megawati menjadi presiden pada waktu Pak SBY menjadi Menko Polhukam. Ya. Dan pada waktu itu kan kenapa yang menjadi korban itu dalam tanda petik itu Pak SBY karena dia pada waktu walaupun Menko Polhukam sudah tidak pernah lagi diajak dalam rapat-rapat dengan presiden, dan kemudian puncaknya adalah ketika almarhum suami Ibu Mega, Pak Taufik Kimas, itu menyebut bahwa jenderal kok kayak kekanak-kanakan. Pada waktu itu kan itu. Nah, ini oleh timnya Pak SBY pada waktu itu dimainkan dengan maksimal dan berhasil kemudian menaikkan elektabilitas dan popularitas dari Pak SBY. Dan seperti kita ketahui akhirnya Pak SBY terpilih menjadi presiden, mengalahkan Ibu Megawati bahkan dalam kontestasi Pilpres. Jadi dalam hal ini kalau skenario seperti itu yang dilakukan kan yang dirugikan Ibu Mega juga. Dan kalau Ibu Mega dirugikan berarti PDIP juga dirugikan. Kan itu alasan pertama kenapa saya tidak sepakat dengan teori playing victim tadi. Terlalu mahal harganya buat Ibu Mega untuk itu. Bukan hanya Ibu Mega, dampaknya juga ke Puan, kan gitu. Iya. Nah, alasan yang kedua, kita kemarin sudah singgung juga bagaimanapun Bu Mega ini usianya sudah tidak muda lagi dan beliau mulai berpikir tentang legacy kepada keluarga terutama Terah Soekarno, kan gitu. Apa sih yang legacy yang harus tinggalkan kepada Terah Soekarno itu? Satu, pertama partai PDIP sendiri tetap dipastikan masih di tangan keluarga Soekarno. Kedua, kalau bisa keluarga Soekarno juga kembali seperti Ibu Mega menjadi pemimpin nasional, menjadi presiden, apakah menjadi wakil presiden atau presiden bahkan. Jadi dengan alasan setidaknya dengan dua alasan itu saya tidak begitu yakin bahwa ini adalah merupakan playing victim gitu. Terlalu mahal sekali lagi buat Ibu Mega. Nah, Anda boleh nggak sepakat, Bang Arief? Juga boleh nggak sepakat soal ini. Oke, sementara saya netral dulu Mas, Cuma menarik saya ingin membahas tadi Mas, di Lustri-Ningsihkan ini kayaknya kalau kita perdalam di situ tuh asik juga. Artinya ini kalau dari sisi pandang saya semakin merupakan justifikasi ya Mas ya, menjustify bahwa memang PDIP ini bukan sekedar partai keluarga kalau menurut saya, tapi dia adalah sebuah tanda kutip kerajaan. Kalau partai keluarga itu menurut saya masih mending Mas. Kalau partai keluarga itu masih ada RUPS, masih ada gitu-gitulah ya. Tapi menurut saya ini adalah kerajaan. Jadi saya bisa bayangkan memang akan terjadi kompleksitas yang luar biasa ketika bicara tadi legacy, bicara bagaimana estafet kepemimpinan itu diturunkan. Jadi saya bisa membayangkan semua akan sangat tergantung pada Ibu Mega dan sekarang bebannya akan menumpuk di beliau, saya pikir begitu. Karena memang kalau kita lihat tidak ada di layar kedua ini yang cukup memenuhi dari berbagai kriteria sekaligus ya untuk menggantikan posisi Ibu Mega. Jadi ini mungkin varian baru Mas dalam partai politik yang belum masuk ke dalam buku teori ya. Ini adalah partai politik dengan format sebuah kerajaan. Gitu Mas. Ya, benar kalau itu formatnya sebagai partai modern sebenarnya PDIP itu tidak perlu khawatir dengan penerusnya karena banyak sekali muncul kader-kader. Begitu juga
dia tidak perlu khawatir dalam kontestasi Pilpres mendatang karena sudah muncul sejumlah nama, salah satu nama yang sangat kuat ya Ganjar Pranowo tadi gitu. Itu Iya. dikonfirmasi oleh sejumlah survei. Walaupun sebenarnya Yes. kalau ngomong survei ini agak nggak tega-tega sedikit ya kita ngomong. Iya. Ya, ya. Nah, dari situ kan kita menjadi paham karena Bu Mega itu pilihannya kan sangat terbatas kalau bicara soal Betul. keluarga. Satu Puan yang paling sekarang sering ditampilkan dan satu lagi katanya di belakang layar yang sering juga dijagokan oleh kalangan nasionalis di PDIP itu faksi nasionalis di PDIP yakni Prananda Prabowo ya putra Mhm. Ibu Megawati dari suami yang pertama seorang penerbang TNI Angkatan Udara. Mhm. Jadi, tapi sejauh ini kita kan tidak pernah tahu seperti apa sih kualitas kepemimpinan atau kualitas kepemimpinan dari Prananda. Mungkin secara internal diakui, tapi secara publik kita tidak pernah kenal. Belum ada semacam uji publik lah kemampuan dia. Yes. Kalau Yes. Puan kan sudah mengalami uji publik, dia sudah pernah menjadi Menko PMK, kemudian sekarang menjadi ketua DPR, dan unfortunately seperti ternyata memang tidak cukup perform seperti Anda Iya. bolak singgung gitu. Ini yang saya sebut kemarin itu makanya dilematis buat Ibu Megawati kalau dengan di masa lalu dengan Pak Jokowi mengalami traumatis, Mhm. dimulai dengan dilematis dan kemudian traumatis, sekarang mengalami dilematis. Jangan terulang lagi kemudian pengalaman ini menjadi traumatis karena ini saya kira kesempatan terakhir Pilpres 2024 ini kesempatan Mhm. terakhir buat Ibu Mega untuk membuktikan apakah bukan membuktikan untuk mewujudkan apakah bisa putra putrinya bisa meneruskan legasinya. Setelah itu saya kira tidak ada peluang lagi, Bang Arif. Mhm. Mhm. Iya. Iya, artinya ini semakin membuktikan Mas ya bahwa memang, minim sekali di Indonesia partai politik yang punya sistem kaderisasi yang baik ya, yang basisnya meritokrasi itu kayaknya hampir nggak ada. Mungkin ada satu 2 ya mungkin kalau kita bisa menyebut yang relatif baik ya, kaderisasinya satu adalah Golkar mungkin ya Mas ya, yang kedua adalah PKS itu yang memang secara teoritis adalah partai kader begitu. Nah yang lain-lain nampaknya kalau nggak kerajaan ya partai keluarga. Nah Mas sekarang saya tertarik untuk ngajak Mas ngobrol tentang, Pak Ganjarnya nih ya, Ganjar Pranowo sendiri. Ya di satu sisi kan tadi kita lihat memang di permukaan tampilnya santuy aja ya, dia tidak terlalu serius, tidak emosional menanggapi tanda kutip ya, serangan-serangan yang dilakukan oleh kubu Puan, oleh Pak Bambang Pacul kepada dirinya. Tapi mungkin menarik juga bagi kita untuk memprediksi nih, kira-kira, seperti apa ya manuver-manuver lebih lanjut yang akan dilakukan. Karena kata Mas Hersut tadi, yang kelihatan marah ya Mas, yang kelihatan, menusuk ini kan baru faksinya Puan nih, Puan dan orang-orangnya. Sementara pucuk pimpinan sendiri Ibu Mega nampaknya belum menunjukkan respon apapun terkait dengan perseteruan ini. Nah jadi menarik nih, kalau prediksi Mas Hersu, ke depan nih Ganjar Pranowo akan melakukan manuver apa? Ya, saya mendengar dari tim Ganjar menyebutkan bahwa pilihan yang paling mungkin melakukan seperti yang juga saya tulis kemarin, dia akan mencoba track yang sama dengan Jokowi gitu. Oke. Tapi saya mengingatkan bahwa track itu harus dimodifikasi. Apa sih track Jokowi itu? Track Jokowi itu adalah dengan memanfaatkan tetap menggunakan partai PDIP gitu. Mhm. Caranya Mhm. bagaimana supaya bisa mendapatkan tiket itu ya di fait accompli Ibu Mega. Oke. Dan sekarang ini sebenarnya posisi tawar dari Ganjar itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan Pak Jokowi pada waktu itu gitu ya Yap. karena satu memang Ganjar ini kader asli PDIP karena dia aktivis GMNI ini jadi Ya. semacam anak kandung dari PDIP dia juga dari sisi kuah intelektual maupun kuah appearance-nya public appearance-nya gitu ya personanya Mhm. itu Ya. cukup kuat dan dia juga cukup lama membuktikan sebagai kepala daerah sampai 2 periode loh di Jawa Tengah, sebuah daerah yang cukup besar. Kan beda sekali Ya. Pak Jokowi, beliau hanya jadi wali kota 1,5 periode di Solo, kota kecil lah untuk ukuran Indonesia. Terus kemudian menjadi gubernur DKI juga cuma 2 tahunan ya. Jadi Ya. belum terbukti. Jadi apakah kalau kita sebut sebagai gubernur DKI itu gagal atau sukses juga kita nggak fair menilainya karena belum bisa kita nilai. Nah, sementara Ganjar kan pada tahun 2023 nanti dia akan penuh 2 periode. Nah, Yes. tetapi yang menjadi PR bagi Ganjar kalau sekarang ini harus diakui bahwa dia popularitasnya naik itu karena dia bisa mengkapitalisasi posisi dia sebagai gubernur Jawa Tengah kan Ya. gitu.
Padahal kita tahu pada tahun 2023 dia sudah periode kedua, habis masa jabatannya. Jadi lepas adanya PLT atau bukan, tapi jelas Ganjar harus parkir pada tahun 2023. Ada jeda 1 tahun bagi dia untuk terus mengkapitalisasi posisi ininya. Pertanyaannya apakah dia punya resources gitu, tetap mempertahankan popularitasnya selama 1 tahun tanpa posisi sebagai gubernur. Ini kan mau nggak mau diakui atau tidak diakui kan Ganjar bisa banyak sekali memanfaatkan sumber daya yang ada di pemerintahan Jawa Tengah untuk menaikkan popularitasnya. Kalau dia nanti tidak jadi gubernur Jawa Tengah, dia harus udah mulai punya cukong untuk membantu dia tetap mengambang di mata publik gitu. Ini yang menurut saya jadi pertanyaan menarik. Iya. Cuman kalau saya melihat Mas dari sisi timeline mungkin tidak seberat yang akan dialami oleh Gubernur Anies Baswedan ya Mas ya. Karena Anies Baswedan kan akan parkir di 2022 bulan Oktober. Sementara Ganjar akan parkir di 2023, mungkin juga bulan Oktober ya kira-kira ya, seingat saya. Enggak, agak bedanya gini, Bang Arif, harus diakui bahwa Ganjar itu sekarang bisa sampai seperti itu bukan karena hanya semata Ganjar pribadi, harus ada peran PDIP, harus diakui, itu tidak boleh diabaikan. Mengapa dia kemudian bisa menjadi gubernur sampai seperti itu bukan karena personal dia pribadi, itu ada faktor dan Puan yang juga turun langsung ke Jawa Tengah pada waktu berhadapan dengan Pak Bibit Waluyo, begitu juga dengan waktu berhadapan dengan Sudirman Said, kan walaupun suara dia agak turun ya pada periode yang kedua gitu. Sementara kalau Anies Baswedan ini kan sebenarnya dia lone ranger gitu, dia tidak punya partai politik. Jadi dia diakui dalam posisi ini bagaimanapun posisi Anies itu di atas Ganjar dan yang survei-survei juga membuktikan. Survei lagi deh, ya survei lagi Anies berada di atas posisinya di atas Ganjar. Dan tadi itu kalau sekarang Anies mencapai posisi itu lebih karena persona pribadi dia, bukan tidak ada kaitannya dengan partai politik. Jadi menurut saya kalau kemudian sama-sama terjun bebas gitu ya antara Ganjar dengan terjun bebas, posisinya pasti lebih kuat Anies. Nah, karena itu menurut saya pilihan yang paling tepat bagi Ganjar ya jangan mau kalau dia didorong oleh Bambang Pacul untuk mengambil tracknya Rusdi Ningsih, karena dia sudah tahu kok apa kalkulasinya seperti apa. Itu sih kalau menurut saya, Bang Arif. Jadi yang paling menguntungkan, yang paling favorable buat Ganjar ini mengambil tracknya Pak Jokowi yang dimodifikasi, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya, harus ada modifikasi, tetap berbaik-baik dengan Ibu Megawati, dan nanti sampai pada satu titik karena kita pun yakin agak berat lah Puan mau diapain juga untuk moles-moles. Iya, ini kita ngomong nih. Betul. Ngomong secara profesional, bukan tidak ada urusannya persoalan lebih personal, nggak ada ya. Kan kita sudah membuktikan 5 tahun di pemerintahan sebagai Menko, kemudian sekarang menjadi Ketua DPR, kurang apa lagi gitu, panggung apa lagi yang harus disiapkan untuk Puan. Sementara Ganjar begitu dikasih panggung sebagai gubernur, dia langsung menari dan memanfaatkan itu. Jangan lupa loh, karir Ganjar ini masuk ke DPR pun tertatih-tatih. Dia itu masuk sebagai anggota DPR itu melalui pergantian antar waktu. Jadi bukan orang yang lolos langsung ke DPR. Jadi jasa PDI, peran PDIP, saham PDIP dalam mencapai posisi Ganjar seperti sekarang ini sangat besar. Sekali lagi beda banget dengan Anies. Yes, jadi mungkin kita juga ingatkan Ganjar ya. Boleh aja optimis, boleh aja penuh semangat, boleh aja percaya diri ya. Tapi ingat-ingat juga sama modal yang dipunyai. Kira-kira gitu ya Mas ya, mungkin peringatan kita buat Ganjar. Saya sih nggak punya pretensi memperingatkan. Oke, baik Mas Herzul. Kita cuma baca saja dan kemudian ambil kesimpulan soal Ganjar mau ngambil merekomendasi kita atau tidak, itu bukan di luar ranah kita, dan kelihatannya sih tanpa kita rekomendasikan juga Ganjar akan mengambil langkah itu. Kecuali kalau dia terus didorong-dorong terus untuk keluar, nah itu problem yang berbeda lagi. Siapapun kalau dari provokasi terus, nah ini apakah lawan-lawan atau timnya Puan akan menghentikan provokasinya atau tidak? Ini kan sangat bergantung pada itu juga, Bang Arif. Iya, dan berarti juga tergantung sama Ibu Mega sebenarnya, Mas Herzul ya. Karena again kembali kalau kita bicara PDIP kan kalau ada jarum mau jatuh Mas, katanya begitu. Tapi kalau Bu Mega nggak setuju tuh jarum katanya nggak berani jatuh Mas. Jadi naik lagi gitu. Kayak
Nggak boleh naik lagi katanya. Oke, Mas Hersu, kita tiba di penghujung. Guys, itu tadi obrolan gua sama Mas Hersu ya. To be honest, sengaja kita gantungin karena memang belum selesai ya. Kita masih akan melihat drama. Tapi satu hal, ya setelah gue pikir-pikir, gue harus bilang gue setuju sama Mas Hersu. Kayaknya sekali ini Ganjar tidak sedang playing victim ya, karena nggak logik juga akan merugikan Megawati dan juga merugikan PDIP sendiri. So kita masih akan melihat episode-episode menarik. Apakah Ganjar akan push terus ya oleh faksinya Puan untuk mengambil tracknya Lustreningsih, atau Ganjar akan mengikuti obrolan kami berdua ya dan mengambil track Pak Jokowi yang dimodifikasi. Itu aja dari gua, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia karena Indonesia punya lu dan punya gua dan punya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.